Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku kelas 10 IPA IPS, bila pembelajaran pertama kedua saya membahas, merefleksikan bersama Anda mengenai 5 wacana, narasi, argumentasi, deskripsi, eksposisi, dan persuasi. Pada pembelajaran ketiga dan keempat, saya akan mengajak Anda bagaimana mengisi itu, sehingga ketika Anda berkisah, ketika Anda berargumen, ketika Anda melaporkan, ketika Anda menggambarkan, ketika Anda mempengaruhi, sungguh bernas, mudah diterima, menggerakkan, dan menghidupkan. Maka modul 3, 4, 5 saya beri judul proses berpikir. Proses berpikir itu apa? Kalau saya sodorkan sebuah peribahasa, gutta lafat labidem, gutta kafat labidem, gutta kafat labidem. Tetesan air melubangi batu. Tentu bukan muncul dari ingatan awalan, namun toh dari dorongan insani. Saya ingin mengajak orang lain untuk berkaca pada peribahasa ini. Tetesan air melubangi batu. Nah, apa yang dimaksud dengan proses berpikir? Proses berpikir adalah kegiatan manusia yang bergerak maju ke pengetahuan baru dari dan berdasar pengetahuan yang lama. Di dalamnya terjadi perkembangan pemikiran. Tidak hanya berhenti pada pengetahuan yang dimiliki. Namun, di sana ada usaha untuk memperbarui. Sehingga pengetahuan, pemikiran, keputusan, penyimpulan menjadi baru. Ada pengalaman menarik. Ketika saya duduk di sekolah dasar, di dekat sekolah ada jembatan dari baja besi yang melengkung. Ketika itu, saya melihat jembatan itu seolah-olah tinggi sekali. Suatu saat saya lewat dan jembatan itu masih ada. Ternyata hal yang sama, tetapi kesimpulan berbeda. Karena ada pengetahuan baru. Jembatannya sama, tapi tingginya berbeda. Kalau dulu tinggi sekali, ketika saya lewat, oh ternyata pendek. Nah, itulah yang disebut proses berpikir. Ada sebuah kegiatan dari otak kita, dari rasa kita, dari nurani kita bergerak maju berdasarkan pengetahuan yang sudah kita miliki, sehingga muncul sebuah interpretasi baru, muncul pengetahuan baru, muncul kesimpulan baru, muncul hal-hal yang berbeda. Dan itulah manusia harus bertumbuh dan berkembang. Bahkan setiap tarikan napas kita
harus memperbarui pengetahuan kita. Entah itu pengetahuan, entah itu pemikiran, entah itu keputusan, entah itu kesimpulan baru, yang jelas menunjukkan kekritisan kita, menunjukkan ada pertimbangan-pertimbangan yang baru, menunjukkan ada sebuah perkembangan. Lihatlah pohonan. Setiap hari ada kuncup yang baru. Lihatlah pohon pisang. Ketika pelepah-pelepah muda bertumbuh, pelepah tua menghilang. Layu, kering. Di sana ada perubahan, di sana ada perkembangan. Nah, di dalam proses berpikir ini, tentu kita harus berpijak pada asas berpikir. Asas berpikir. Di seluruh dunia orang mengenal ada 3 asas. Yang berbeda hanya bahasa yang digunakan. Yang pertama, asas identitas. Yang kedua, asas kontradiktoris. Dan yang ketiga, asas kausalitas. Ini secara kodratik. Kodrat insania, manusia memiliki ketiga asas itu. Asas identitas artinya apa? Bahwa semua yang ada di dunia ini mempunyai sifat, mempunyai ciri khas. Batu keras, identitas. Api panas. Di sana ada sifat yang seolah melekat di dalam setiap benda, di dalam setiap fenomena, di dalam setiap peristiwa. Pendek kata, semua yang ada di dunia mempunyai sifat yang khas. Demikian juga aku dan kamu. Kita mempunyai sifat khas, bonum, verum, sanctum, pulchrum. Sifat khas manusia di dunia ini, yaitu baik, benar, mulia, dan suci. Di luar ini bukan manusia. Di luar panas, api, ya memang ada panas matahari, tetapi api pasti panas. Ini sifat. Di luar batu ada benda-benda keras, tapi batu sifatnya keras. Maka kalau tidak keras bukan batu, kalau tidak panas pasti bukan api. Sifat. Yang kedua, asas kontradiktoris. Artinya apa? Asas kontradiktoris menunjuk isi dan luas pengertian dari kata, dari kelompok kata, dari kalimat yang kita gunakan bertolak belakang. Artinya, jika yang satu benar, yang lain salah, maka tidak ada abu-abu. Ingat, pembelajarannya lalu saya katakan, Santo Paulus pernah mengatakan, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Ini asas kontradiktoris. Tidak ada kompromi, tidak ada abu-abu. Yang ada hanya ya atau tidak, benar atau salah, baik atau buruk. Semisal semua orang Cirebon taat melaksanakan protokol kesehatan.
Tidak semua orang Cirebon taat menjalani protokol kesehatan. Ada kontradiktif. Maka di sana tidak bisa dua-duanya benar. Maaf, tidak bisa. Di dalam asas kontradiktoris, kita harus berani memilih, mampu memilih, mampu memutuskan. Berbeda dengan asas identitas. Di dalam asas kontradiktoris, kita harus berani mengkonfrontir dan memilih. Artinya, memilih yang satu, maka yang lain pasti salah. Mana yang benar? Semua orang Cirebon atau sebagian orang Cirebon? Tidak bisa semuanya benar. Yang ketiga, asas kausalitas. Artinya apa? Semua yang ada di dunia, entah itu kejadian, entah itu peristiwa, entah itu ya fenomena, pasti ada sebabnya. Ada kausa prima, ada penyebab utama. Dalam praktiknya, asas kausalitas kita bisa melihat. Yang pertama, yang sesuai dengan pengetahuan yang mendahului, yang sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki, yang sesuai dengan pengetahuan yang sudah dipahami, pasti menghadirkan kesimpulan yang logis. Sekadar contoh, semua orang Indonesia berketuhanan. Semua orang Indonesia berketuhanan. Badu adalah orang Indonesia. Maka kesimpulannya apa? Asas kausalitasnya dari dua pengetahuan ini apa? Pasti Badu berketuhanan. Kita tidak mempersoalkan itu paling tidaknya. Tetapi ketika kita berhadapan dengan sebuah argumen, sebuah pengetahuan, sebuah pemikiran dalam kaitan sebab akibat, pasti akan menghadirkan sebuah kesimpulan yang logis berdasar pengetahuan yang mendahului. Kemudian yang kedua, berkait dengan asas kausalitas yang tidak sesuai pengetahuan yang mendahului, pasti tidak ada kesimpulan. Kalau yang pertama tadi sesuai, yang kedua tidak sesuai. Yang pertama tadi ada kesimpulan, yang kedua tidak ada kesimpulan. Kadar contoh, Simon adalah seorang profesor. Simon orang pandai. Simon adalah pandai. Masih bisa dipahami, meskipun singular, meskipun tunggal, karena di sana masih mencakup pada asas yang pertama, asas identitas. Tetapi akan berbeda kalau saya katakan semua profesor pandai. Simon adalah profesor. Simon adalah pandai. Kesimpulannya apa? Simon adalah profesor. Dan ini masih bisa dipertanyakan hubungan sebab akibatnya. Semua profesor pandai. Simon adalah anak yang pandai. Simon adalah profesor. Kaitan logisnya tidak bisa diterima. Karena apa? Di sana berbeda
berbeda kategori, berbeda konteks, berbeda ruang lingkupnya. Terkait dengan asas kausalitas, kalau pengetahuan yang mendahului tidak menghadirkan kesimpulan yang logis, kita akan melihat bahwa pengetahuan itu berbeda konteksnya, tidak satu ranah, tidak satu konteks. Yang ketiga, pengetahuan yang saling bertentangan tidak menghadirkan kesimpulan. Dalam konteks kausalitas yang saling bertentangan tidak menghadirkan kesimpulan, mirip dengan asas kontradiktoris. Yang keempat, dari ada dapat disimpulkan mungkin. Dari Anda dapat disimpulkan mungkin. Badu ada di pasar, mungkin sedang belanja, mungkin sedang mengantar mamanya, mungkin itu anak-anakku. Bagaimana aplikasi dari proses berpikir? Proses berpikir adalah kegiatan nalar kita, kegiatan akal budi kita, kegiatan afeksi kita, kegiatan nurani kita bergerak maju dari pengetahuan yang sudah kita miliki sehingga hadir sebuah pengetahuan, kesimpulan, keputusan yang baru. Untuk itu diperlukan dasar. Dasarnya adalah asas berpikir. Asas identitas, asas kontradiktoris, asas sebab akibat. Dengan demikian, kalau Anda menulis, bicara dalam pola narasi, eksposisi, deskripsi, argumentasi, persuasi, maka kata, kelompok kata, kalimat yang Anda gunakan pasti baik dan benar. Kata kapat lapidem, tetesan air melubangi batu. Jangan pernah lelah untuk mencoba. Tulislah apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, apa yang Anda pikirkan. Berhentilah menulis ketika Anda sudah tidak mendengarnya lagi, sudah tidak mengetahuinya lagi. Sampai ketemu pada modul yang berikutnya. Tuhan memberkati. Amin.